Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara, Bank Rakyat Indonesia telah mempublikasikan kinerja keuangan mereka sepanjang tahun 2022 per 8 Februari kemarin. BRI berhasil mencetak rekor laba senilai 51,4 triliun rupiah untuk tahun 2022. Kita bahas pagi ini bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso. Halo, selamat pagi Pak Sunarso, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Skalis. Kabar saya baik, ya. Oke, Pak, ini menarik melihat angka laba di tengah sebenarnya kondisinya belum stabil untuk perekonomian Indonesia dan perekonomian global, tapi BRI berhasil menyetak laba 51,4 bahkan jadi yang tertinggi nih, Pak. Itu kenapa bisa dan apa sebenarnya kontribusi terbesarnya? Baik, saya kira mungkin kita terima kasih atas dukungan semua pihak bahwa akhirnya di dalam situasi yang belum begitu pulih, masih penuh tantangan, BRI mau menumbuhkan labanya 67% menjadi 51,41 triliun rupiah. Faktor yang mendorong keberhasilan BRI mencetak laba yang sangat impresif adalah, pertama adalah keberhasilan BRI melakukan transformasi yang kita sebut transformasi digital dan transformasi culture, terutama difokuskan ke arah memperbaiki struktur liabilities dan struktur pendanaan. Maka kemudian kita berhasil memperbaiki struktur pendanaan kita, di mana kita meningkatkan porsi dana murah ataupun current account saving account 66,7%, dan kemudian itu bisa menekan biaya dana menjadi 1,87%. Jadi kosopan BRI 1,87% itu sebenarnya kosopan BRI termurah sepanjang sejarah BRI selama ini. Dan kemudian efisiensi juga tercermin di biaya operasional terhadap pendapatan operasional terus membaik menjadi 69%, sebelumnya adalah 78%. Kemudian cost efisiensi rasio juga membaik menjadi 48%, sebelumnya adalah di level 50%. Kemudian juga kita mampu menekan cost of credit, biaya kredit, ya, biaya untuk mencadangkan risiko kredit. Sebelumnya biaya kredit kita itu 3,78% dan sekarang menjadi 2,55%. Kemudian yang lain lagi yang paling penting adalah kontribusi dari fee-based income, di mana fee-based income kita mencapai 18,8 triliun rupiah, dan itu artinya mampu tumbuh 10,16%, dan kontribusinya terhadap total pendapatan mencapai 11,37%. Jadi sekarang fee income ratio kita sudah double digit, 11,37%. Kemudian dari mana fee-based income itu diperoleh? Dari keberhasilan kita melakukan digitalisasi di transaksi, terutama kita kalau lihat bahwa kita memiliki super app namanya Brimo, dan itu sudah digunakan oleh 23,85 juta user. Dan kemudian sales volume-nya mencapai 2.669 triliun rupiah. Dan fee-base yang dihasilkan itu 1,6 triliun rupiah. Kemudian itu yang fully digital. Sekarang kita bilang bahwa kita punya yang hybrid, ya. Itu adalah agen Briling, di mana bisnis prosesnya itu digital, tapi kemudian pendekatannya kepada nasabah masih dilakukan melalui pendekatan yang konvensional, human touching, melalui agen-agen di warung-warung, dan itu kita sudah memiliki 627.000 agen Briling, dan kemudian transaksinya mencapai 1.297 triliun dan menghasilkan fee bagi BRI 1,4 triliun, dan sudah barang tentu bagi para agen saya yakin tidak kurang dari 2 atau 3 kali lipat dari itu. Dan inilah benar-benar real sharing ekonomi yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan sebagai fee-based income yang diterima oleh BRI, dan juga fee dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai agen mitranya BRI. Ini elemennya banyak sekali sehingga mendukung kinerja BRI mencetak laba yang cukup baik, secara umum juga kinerja keuangannya baik. Tapi Pak, ini apakah akan jadi modal yang cukup besar atau cukup baik Pak sepanjang 2023? Proyeksi BRI seperti apa dan strateginya apa nih Pak untuk bisa melanjutkan kinerja yang sudah baik ini? Baik, jadi mungkin saya ulas dulu tentang kinerja BRI secara keseluruhan di tahun 2022. Bahwa kita terus tumbuh secara sustainable, di mana aset kita tumbuh 11,2% menjadi 1.865,6 triliun rupiah. Itu aset BRI secara grup, dan aset-aset itu sudah barang tentu dibentuk karena kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
di mana dana masyarakat yang ditempatkan di BRI mencapai 1.307 triliun, ya, dan itu tumbuh 14,9%. Dan kemudian liabilities tadi itu dan ditambah modal kita tempatkan dalam bentuk kredit. BRI menyalurkan kredit selama 1 tahun 1.139,07 triliun dan itu tumbuh 9,2%. Dan tetap secara konsisten BRI memprioritaskan penyaluran kreditnya kepada segmen UMKM. Kredit kepada UMKM mencapai 84,7% dari total kredit BRI. Saya ulangi lagi, jadi kredit kepada UMKM mencapai 84,7%. Dan terutama di mikro, itu kredit mikro mencapai 551 triliun. Dan di kredit mikro ini kita bisa tumbuh 13,9 triliun. Dan kemudian 13,9% ya. Dan kemudian kualitas kredit kita jaga dengan baik, menerapkan risk management dengan sangat memadai, maka kemudian kualitas kredit kita jaga dengan baik, di mana NPL-nya 2,67%. Untuk bank yang main di segmen UMKM, yang dilayani banyak dan kemudian tersebar di mana-mana, NPL bisa kita kelola di level 2,67%. Sebenarnya ini adalah menunjukkan betapa balance sheet kita, kredit kita juga kita kelola dengan sangat hati-hati. Dan kemudian yang lain adalah kita masih memiliki kecukupan likuiditas untuk terus tumbuh karena loan to deposit ratio kita baru mencapai 79,17%. Bagaimana sekarang kira-kira guidance untuk tahun 2023 ini? Kita masih optimis bahwa kredit akan kita bisa tumbuhkan di level 10-12% dan kemudian NIM net interest margin kita akan manage di level 7,7-7,9%. Sementara cost of credit kita akan kelola di level 2,2-2,4%. Dan juga NPL akan kita pertahankan di level 2,6-2,8%. Dan sehingga kita akan mencapai cost to income ratio mungkin di sekitar 40-41,5%. Demikian kira-kira aspirasi kita ataupun guidance yang kita berikan selama tahun 2023 ini. Oke, jadi kira-kira strateginya akan mirip ya Pak di 2023 ini? Kalau bicara strategi, karena situasinya mungkin agak beda ya, bahwa semua orang meramalkan bahwa 2023 ini akan terjadi resesi segala macam. Tapi kami optimis bahwa datanya berbagai model analisa yang dibuat, peluang Indonesia untuk resesi di bawah 3%. Artinya kemungkinan tidak terjadi resesi untuk Indonesia. Namun demikian kita sudah lakukan simulasi untuk menetapkan strateginya. Jika ekonominya pulih, inflasinya naik, dan kualitas pinjaman memburuk, maka kita akan lakukan monitoring kualitas kredit secara intensif, mempertahankan coverage ratio yang tinggi sebagai bantalan apabila terjadi pemburukan, dan kemudian kita akan tumbuh secara selektif, dan kemudian kita lakukan optimalisasi write-off untuk meningkatkan recovery rate. Namun apabila ekonominya memang benar-benar pulih, inflasinya terkendali, kualitas pinjaman, kualitas kredit membaik, maka kita akan melonggarkan namanya loan portfolio guideline. Dan itu sebagai sinyal bahwa kita akan tumbuh secara agresif. Dan kemudian menurunkan coverage ratio juga karena apa? Risikonya sudah menurun, maka bantalannya bisa kita kurangi. Dan kemudian kita melakukan optimalisasi write-off, bagian daripada meningkatkan recovery rate. Nah, sekarang ada 2 skenario yang paling buruk ini, ya. Apabila ternyata ekonomi tetap stagnan, inflasinya naik, dan kualitas kredit memburuk, maka kita harus tumbuh terbatas saja. Dan kemudian loan portfolio guideline kita atur dengan ketat, mempertahankan coverage ratio yang tinggi sebagai bantalan untuk jaga-jaga kalau terjadi pemburukan kualitas aset, dan juga kemudian melakukan monitoring kredit secara intensif, lakukan simulasi, stress test berkesinambungan. Dan yang keempat, jika ekonominya stagnan, tapi inflasinya terkendali, tetapi kualitas pinjaman, kualitas kredit membaik, maka mungkin kemudian kita bisa tumbuh secara selektif, kemudian mempertahankan coverage ratio yang tinggi, dan kita lakukan monitoring, simulasi, dan stress test secara berkesinambungan. Demikian kira-kira strategic respon yang kita buat terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tadi 4 kemungkinan yang kita prediksikan sangat mungkin terjadi di 2023 ini. Sudah ada skenario dimatangkan, tapi saya penasaran juga Pak, apakah dengan skenario yang disiapkan tadi, digitalisasi termasuk yang akan terus didorong tahun depan? Pak Sunarso jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, usai jeda kita akan kembali, masih di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana.
Kembali di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso pagi ini. Pak Sunarso, kita ngobrol soal digitalisasi sekarang. Pak Sunarso nyebut beberapa kali di tadi segmen sebelumnya. Nah, untuk tahun ini strategi ataupun proses digitalisasi di BRI akan seperti apa, Pak? Baik, jadi digitalisasi menurut saya adalah suatu keharusan gitu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa masyarakat kita masih belum sepenuhnya digital savvy dan kemudian kita juga mesti tetap layani secara konvensional. Oleh karena itu BRI datang dengan konsep hybrid bank, memperhatikan bahwa masyarakat kita memang belum sepenuhnya bisa terdigitalisasi. Ya. Oleh karena itu kita datang dengan konsep digitalisasi melalui hybrid bank. Hybrid bank ini apa? Jadi banyak proses bisnisnya memang kita sudah digitalkan, tetapi sentuhannya kepada masyarakat, layanannya masih menggunakan layanan konvensional, masih mengedepankan human touching. Untuk itu kemudian kita datang dengan konsep agen Briling ya, dan agen Briling tadi kita sudah memiliki agen 627.000 agen, dan itu volume transaksinya 1.297 triliun dan kemudian fee yang dihasilkan 1,4 triliun dan itu yang saya katakan bahwa pasti yang diterima oleh masyarakat 2 atau 3 kali lipat lah dari fee yang diterima oleh BRI. Dan kemudian apa sih model agen Briling ini? Ini adalah warung-warung ya, kemudian pedagang kelontong menjadi agen BRI dan kemudian mereka bisa melayani layanan perbankan dan kemudian memang prosesnya antara agen dengan BRI sudah digital. Tetapi antara agen dengan nasabahnya dengan masyarakat itu masih konvensional, masih melalui pendekatan one on one dan kemudian human touching saya katakan itu. Kemudian juga Brimo ya, Brimo yang digunakan oleh lebih dari 23 juta user tadi itu sudah sangat meningkatkan transaksi kita lewat digital. Dan sekarang hanya 1% yang orang bertransaksi di BRI. Dan total general kemudian fee kita menghasilkan fee-based income 18,8 triliun tadi sudah saya sampaikan dan memperbaiki struktur income BRI di mana total fee yang menempati total dari pendapatan kita itu mencapai 11,37%. Kemudian kita juga mengembangkan namanya Brispot, dan Brispot ini adalah digitalisasi bisnis proses sesungguhnya. Jadi kalau dulu proses kredit mikro butuh waktu 2 minggu, end-to-end proses, sekarang hanya 2 hari, bahkan 2 jam bisa selesai. Dan itulah yang meningkatkan kapasitas BRI, bisa menyalurkan kredit mikro 1 triliun sehari. Kemudian juga digital saving, pembukaan rekening bank secara online. Kemudian kita punya BRI Open API, gitu, yang kita sebut BRI API, kerjasama penggunaan application program interface API dengan sejumlah marketplace dan juga perusahaan-perusahaan teknologi finansial ataupun fintech. Ini terus kita dorong. Dan kemudian yang paling penting adalah filosofinya adalah kita harus mendigitalkan bisnis proses kita, bisnis model kita, untuk menjangkau masyarakat yang hari ini sudah digital dan nasabah-nasabah masa datang. Tetapi jangan lupa bahwa hari ini kita masih memiliki nasabah yang membutuhkan layanan konvensional, terutama di pelosok-pelosok negeri sana, maka kita harus tetap sentuh dengan layanan konvensional. Jembatan ke sana kita sebut hybrid bank. Demikian. Oke, ini juga yang mungkin akan menolong untuk kurnya. Karena kan kalau kur kita ngomongin UMKM ya Pak, tadi juga Pak Sunarso bilang di atas 80% pemberian kredit itu untuk UMKM. Nah untuk kur ini update-nya bagaimana Pak di 2022, lalu penyaluran di 2023-nya akan seperti apa? Baik, bicara tentang kur mesti saya definisikan dulu secara jelas. Kur adalah kredit usaha rakyat, tegasnya kur adalah kredit, bukan bantuan, bukan hibah. 100% kebutuhan dana KUR itu berasal dari duitnya bank dan bank harus mencarinya melalui pinjam kepada masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro. Dan kemudian bunga KUR itu sebenarnya aslinya 16%. Tetapi karena negara ingin membantu masyarakatnya maka negara membayari masyarakatnya 10%, itu yang disebut subsidi. Jadi negara memberikan subsidi kepada rakyat 10%, sehingga rakyat hanya membayar 6%. Itulah struktur KUR ya. Dan kemudian tahun 2022 ini BRI telah menyalurkan 252,38 triliun rupiah atau 98,05% dari target yang ditargetkan kepada BRI 257,39 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2023 ini saya sudah mendengar konfirmasi bahwa BRI akan ditargetkan untuk menyalurkan 270 triliun rupiah dan kita sanggup
untuk itu karena sudah sesuai dengan kapasitas kapasitas mesin BRI, di mana BRI mampu menyalurkan KUR sebanyak 1 triliun setiap hari. Sehingga total kalau misalnya hari kerja efektif, katakanlah 300 hari kerja atau 200, maka target antara 270 sampai 300 ini insya Allah kita bisa penuhi dengan baik. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Sunarso. Pagi ini sudah berbagi keberhasilan BRI dan tentunya diharapkan di 2023 kita akan mendengarkan lagi kabar baik dari BRI nanti. Terima kasih Pak Sunarso, sampai ketemu lagi, sehat selalu tentunya. Terima kasih. Ya.